Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed. Pagi ini, seperti janji saya kemarin, kita akan memasang kruk as Karisma di Astrea, guys. Dan ini mesin prakteknya sudah saya belah kembali ya, setelah menjalani pengetesan di motor Honda Astrea Grand milik saya pribadi ini. Dan sedikit kekhawatiran yang dirasakan oleh saya itu ketika dipacu motor tersebut, saya ngerasa kalau kruk asnya power potong, guys, atau takut patah ya. Dan kita bongkar saja kembali demi memenuhi kepuasan saya ataupun Anda ya. Kita akan menggunakan kruk as Karisma dengan piston 59 bekas Grand ya, bekas Grand, mesin bawaan daripada Grand saya ini ya, sedang nangkarak ini. Dan akan kita pasang, apakah seperti apa gitu jadinya jika kruk as menggunakan Supra X125 piston 59 dan head BRT ya, head BRT guys. Nah, BRT oke, 2723. Oke, jangan kemana-mana atau jangan kemana-mana, kita akan langsung menggantinya, guys. Oke, setelah melakukan penggantian stang piston menggunakan Suprapit ya, dikarenakan Grandnya sedang kosong katanya. Stang piston daripada Astrea Grandnya sedang kosong, dan kita ganti saja menggunakan Suprapit, lalu dibalancing ulang dan kita las bagian daripada sabang saning pin piston ini, lalu menggunakan bearing yang baru ya. Lalu kita ganti, guys. Kita pasang kembali crankcase-nya, oke. Lalu kita pasang crankcase-nya, guys. Ya, kurang lebih seperti itu sampai ngokop ya. Lalu kita balikin dan kita pasang baut pengencangnya, guys. Lalu kita pasang kembali semua bagian daripada isi blok couplingnya, guys. Lalu pasang magnetnya kembali, guys. Pasang kembali magnetnya dan keteng menggunakan Suprapit ya, karena gigi sintrik bagian dalam menggunakan Suprapit dengan mata 16, sedangkan waktu masih menggunakan kruk as Garuda dengan stang yang lebih panjang menggunakan keteng daripada Yamaha Absolute Repo ya. Oh, maksud saya Honda Absolute Repo ya, seperti itu. Dan satu hal yang harus diingat, posisi daripada magnet ini lebih dalam 7 mili, kurang lebih 7 mili ya dari aslinya, guys. Dan cara mengatasinya, untuk mengatasinya jangan kemana-mana, kita akan langsung uraikan di sini, oke. Menggunakan jika menggunakan metode total loss mungkin tidak akan banyak merubah bagian magnetnya ya, karena cukup menggunakan lempengan serupa yang seperti di video kemarin ya, waktu saya menggunakan kruk as Garuda dengan skema total loss, tidak akan banyak rombakan. Namun dikarenakan ini motor untuk harian ya, atau bukan untuk balapan seperti itu, hanya untuk harian, memodifikasi cc-nya menjadi 160 cc ya, dengan stroke 585 dengan piston 59 dan klep 2723. Karbu menggunakan PE28, pengapian standar. Dengan crankcase Garuda seperti ini lebih leluasa ya, menggunakan kruk as yang lebih besar. Namun saya juga belum berani ya, baru sempat mengukur-ukur jika kruk as Karisma ini menggunakan pin stroke 5 mili dengan blok semua standar ya, namun kruk as dijadikan 68,5. namun setelah saya ukur, bujur maksud saya buntut daripada stang piston ini mengenai gigi 3, guys. Gigi susun yang gigi yang ketiga, maksud saya seperti itu.
buntut daripada stang pistonnya. Jadi kaburu noker lah, lamun bahasa Sundanya itu kaburu noker ieu teh buntutna teh karena gigi susuna gitu. Jadi saya urungkan dulu ya sebang saning niat untuk modifikasi ekstrim seperti itu, karena saya tidak pernah merasa takut ya motor ini hancur, karena ini mesin praktek, spesial mesin praktek guys. Jika riset saya berhasil, itu ilmunya luar biasa bro, ilmu gak ada yang jual loh. Namun jika gagal ya wayahna ya ditanggung sendiri ya. Makanya saya menciptakan beberapa penerobosan seperti formasi 433. Maksud saya seperti modifikasi ekstrim ya. Dan akan kita pasang ya kembali daripada gigi pompa oli Garudanya guys. Padahal jika riset menggunakan stroke 68,5 itu sang C-series bisa tembus menjadi 185 cc guys. Nah itu yang masih ada di dalam benak saya ya, yang masih ada di dalam benak saya dan belum tercapai. Nanti kalau sudah bagus atau sudah saya teliti secara detail, mungkin akan saya tutorialkan ya. Sabar saja, karena sabar itu nggak ada yang jual ya. Oke. Sebelah kanan ada satu buah PR, yaitu as gigi gendeng atau gigi gilanya harus dibuang 2-3 mili ya. Dikarenakan kruk as Karisma lebih pendek guys, dan dikarenakan tukang bubutnya nutup, jadi terpaksa di gurina saja ya. Nanti kalau sudah buka saya akan bubut kembali. Sok sedih hari gitu tedak balikan deh. Sedih hari gitu tedak Lalu kita pasang piston 59-nya, diikuti 2 buah packing ya. Jadi ini harusnya menggunakan packing 3 mili guys, dengan 2 buah packing standar. Roll keteng, maksud saya keteng masih menggunakan Suprapit ya. Oke. Sengaja tidak dibikin padat ya kompresinya, karena ceritanya ini untuk harian guys, untuk saya pakai sehari-hari. Dan pertanyaannya guys, apakah karabut atau tidak ya baut tusuk sate ini jika ditokang dengan mesin 160 cc guys, dengan stroke 58,5 dan piston 59? Apakah mampu bertahan ya si baut 4 ini? Jangan kemana-mana, kita akan buktikan ya seberapa hebatnya C-series mengemban 160 cc dengan blok dan silinder head standar, full standar. Tekaci make Jupiter atau Mio nya, ieu mah orsinilano C-series gitu. Tekaci kanibalan, tekaci eta melanggar undang-undang perastreaan. Jika sudah terpasang seperti ini, maka kita akan langsung memasangnya ke rangka guys. Untuk penyesuaian di bagian spool ganjel ya, menggunakan mur 12 semuanya ya. Di sini 4 biji ya, di spool dan di pulser. Di ganjel menggunakan mur 12 guys. Biar soalnya kruk as sebelah kirinya sedikit buntet ya, atau sedikit pendek. Sudah naik guys, olinya sudah naik ya. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan melakukan beberapa penyesuaian ya di bagian karburatornya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,
subscribe atau berkomentar di bawah sini. Terus berkarya Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Ini tinggal penyetingan sedikit ya, yang ringan-ringan. Oke.